para asatiz dan ustazat yang Tiang hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang Tiang hormati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang sudah kita diberikan, termasuk nikmat sehat malam ini, nikmat kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita untuk menjalankan ajaran-ajaran Nabi kita, menjalankan sunnah Nabi kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat dulu sambil kita menunggu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah la yazin habibillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bau pada suara nggih? Oke. Nggih, silap lungo teduk angkat. Pengajian dah malam niki yang menyampaikan tentang puasa. Karena berapa kali kita ngaji baru puasa niki. Nggih. Kali dua kali lah. 2 kali si ini. Ya. Nah, sebelum kita puasa, kita harus tahu beberapa hal yang berhubungan dengan puasa agar tidak mengurangi dan tidak merusak puasa kita dan pahala puasa kita. Ya. Pengajian malam niki yang sampaikan tentang hukmul iftar di Ramadan. Oke, silap belum kita doa, pedas. Hukum orang yang tidak puasa bulan Ramadan. Ya. Hukum orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada 4 hukumnya. Pertama, haram dia tidak puasa. Siapa itu? Orang yang sehat, baligh, berakal, tinggal di rumahnya, tidak sakit, sehat sudah. Haram dia tidak puasa. Haram dia nak puasa. Pertama hukum dengan semangat puasa pertama haram. Ya. Siapa yang haram tidak puasa? Laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh, sehat, mampu berpuasa, ya, tidak musafir dan seterusnya, ya. Maka kalau dia putuskan puasanya hukumnya haram. Ya. Sebiasalah, gitu. Jelas nggih? Yang ulangi,
Hukum orang yang merusak puasanya pertama karena tidak puasa, hukumnya haram. Haram di sini menagawi jelas lah dosa belik nggih. Dosa belik mau nah. Timut Ustaz. Sehingga luwih dengan sehat, bajang, mampu tepule balena dina puasa. Alasanna puas bulan Ramadan yang puasa. Ada nauzubillah. Sila. Niki yang pertama, hukum orang merusak puasa adalah haram. Jelas nggih? Ya. Yang kedua, wajib. Wajib hukumnya merusak puasa. Wajib hukumnya tidak puasa. Karena puasa haram. Ya. Malah ini puasa ini oh ya pahala enak luar biasa. Wajib dirusak puasanya. Siapa itu? Yang pertama wanita yang haid. Dan kanggo baik berniat puasa dengan nina si haid ini. Yang ngelak le pondok karing 10 menit maghrib, haid. Wajib pegat, wah. Dan kanggo dalam hati no tuna salah nih. Karing 5 menit lalu masa tepegat dia. Wah lah bertahan leman ngone. Kadang-kadang arak dengan inang anu kan? Ya. Haram na berniat langsung ang ino. Nggih. Dengan nina si haid, lamun asukul haidna langsung pegat wah. Haid ino magat dia langsung. Dena kanggo niat nerusang. Andai kata mesa-mesana lebali dia beri semama, dia beri anak, haid, ndak nuang itu terusang beh, sah ke? Dia sah, karena haid itu sudah batal puasanya, batal puasanya, okay? Ya. Toa ke bajang bukan haid ya, kecuali umurnya wanita itu di bawah 8 tahun. Di bawah 9. Muna kurang siwa tahun berarti bukan haid, ya. Bukan. Sekalipun jarak orang mulai haid itu 9 tahun sampai 60 tahun. Ada yang bilang sampai 50 tahun. Ada dengan nina haid itu 60 tahun yang. Dengan ini terketuanin dulu. Darah nggih. Jerak nggih. Sampai 50 tuh. Lalu masih kadang-kadang 50 aja. 60 jauh jerak wah. Jerak. Agat tangka dengan ini wah 60 aja. Tidak ada lagi kekurangan ibadah. Kurang sembahyang dinula, kurang puasa juga dinula, karena sudah tidak ada haid lagi. Ini yang pertama, ya. Maka dengan keluarnya haid itulah menjadi batal puasanya. Lagu sunat na mangan terus-terus. Kena kanggo terang-terangan bekelor jaja di luar di julun dengan. Wajib negat pegat puasana, tapi sunat dia makan diam-diam di dalam. Makruh dia terang-terangan makan di luar. Kemudian nama makruh kena melet batur kan? Ini kebatur melet. Melet bareh kedondong kaken nabe batur eloran melet ya kan? Wah. Jeruk manjuran betakna elor dengan kan? Makruh angka dengan nina haid makan terang-terangan di luar. Menamile makan di dalam sunat, di dalam. Ya. Begitu juga wanita yang melahirkan.
Tiana sugul anak wajib wah nama buka wah. Wajib pegat wah. Sekalipun tinggal 2 menit terus nama kembang. Kalau 2 menit terus ngebang, wah tengah-tengah tarhim wah. Sugul anakna pegat wah. Pegat wah. Gugur wah puasanya itu. Ya. Tidak boleh juga dia berniat melanjutkan. Wah nangkah ino kan. Lalu tergantung dengan sini naranak ino. Karena sekurang-kurang dengan nipas itu sekejap mata. Sugul anak darah sekecet terus tais. Berarti sudah selesai nipas. Sila wah ada mandi apa? Mandi nipas. Dendek pelunggu nganti petang rasa jelo. Dendek pelunggu nganti 60 dendek. Orang yang nunggu 40 hari kalau terus keluar terus. Ternyata 40 hari berhenti. Ada kata lanjut 40 terus sampai 60. Mohon wahna mau 60 masih doangnya sugul. Wajib mandi wah. Sugul wajib mandi. Kayak perluna dengan nina atau suami itu saya panik yang dia inget ngereke yang leman jelo pira na mulai anak ino. Ya. Karena biasa dengan nina sugul anak sugul apa? Sugul darah kan? Langsung nipas hari itu. Maka dihitung hari itu, hari apa? Sehingga sampai standar biasanya. Karena wahna liwat sekurang-kurangnya gina meta biasanya mah. Sekurang-kurangnya orang nipas sekejap mata. Sugul anak sugul darah langsung sepi. Jadi, nah kalau sudah lewat yang sekurang-kurang akan mencari yang biasa. Biasa nipas itu 40 hari, 40 malam. Terus. Ternyata liwat 40 berarti dia mencari paling banyaknya nanti. Ya. Sampai 60. Nah, kalau sudah 60 aja sugul wajib mandi nipas. Ya. Kalau lebih darahnya namanya penyakit tetap wajib puasa dengan itu. Wajib anak puasa karena sudah suci hukumnya kan. Sudah lewat darah nih nifas. Karena paling banyak berapa? 60 selesai sudah nanti. Okay? Wajib sembahyang. Wajib selain-lain, okay? Termasuk namele semama bau, dah. Namele bataruna berdarah emilu semua kan. Hanya masih berdarah dengan kan. Lagu darah penyakit. Itu nggih. Nah, ini orang yang wajib memutuskan puasanya. Cuma 2 orang yang wajib memutuskan puasanya Ramadan. Orang wanita yang haid, wanita yang melahirkan. Ya, karena biasa ditarik yang ini. Sebenarnya telu ya lu ini. Wanita haid, wanita nipas, wanita melahirkan. Kena arak dengan nina anak doang dulu nipas paru. Sekolah anak kena ada darahnya langsung kering. Marah Raden ini kah? Syekhuna itu tidak ada darah beliau melahirkan Umi dulu. Beliau berdarah langsung guru-guru jamaah. Bulu bersisir. Bersih dia ulah nipas. Ya. Saudara-saudara beliau yang lain aja babak luhur masih pada mereka. Cuma beliau saja. Ya. Itu hukum yang kedua orang yang memutuskan puasanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaizun. Nah, boleh dia putuskan, boleh tidak bebas lah dengan ini. Puasa terus bau, endah bau. Yang pertama yang boleh memutuskan itu orang yang musafir. Musafir yang mana? Karena musafir ada 2. Musafir ada 2 ditinjau dari jarak. Ada yang musafir dekat, ada yang musafir jauh. Yang dekat itu di bawah 82 kilo. Namanya musafir dekat. Tidak boleh itu ya. Harus paling kurang 82. Ini sudah ihtiyat ini. Sebenarnya 85 kilo. Ya ini ihtiyat sudah. 82 kilo. Yang kedua, yang kedua. Ya, keadaan orang musafir itu ada 2. Ada yang musafirnya bagus, boleh. Ada yang jelek.
Dia pergi tujuannya bermaksiat. Mungkin di sana banyak temannya berjudi. Itu dia semua lo berjudi ti. Malaysia aja bebas dengan. Enggak lalu na doang. Dalam bala itu Malaysia ngena. Nah, kalau niatnya ke sana berjudi, ini tidak boleh diberikan keringanan dalam agama. Dek kanggo dek puasa, dek kanggo berjamaah, dek kanggo ngosor, ndak boleh. Karena dia pergi niatnya jahat. Nah, yang niat jahat ini dibagi lagi. Ada yang niatnya dari rumah sudah memang berniat jahat sampai sana. Ada yang niatnya dari awal bagus, tapi di tengah peluangnya besar berjahat, di situ dia mulai jahat. Iya. Ini juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, berat sekalian. Ya. Karena hukum musafir itu berbeda-beda. Ada musafir itu hukumnya wajib. Musafir apa yang wajib? Musafir haji, wajib. Atau musafir mengajar ilmu yang cuma di sana satu-satunya ilmu itu. Iya. Contohnya paraid. Ya, fardu kifayah dengan lalu ngaji. Kalau satu gubuk itu tidak ada yang belajar paraid, tetap dia berdosa setiap saat orang jamaah itu. Lalu ya belajar mahat, sikit. Ya, urusan ngerti tidak ada masalah. Yang penting ada yang mewakili fardu kifayah itu membebaskan kita semua dari dosa kifayah itu. Keuntung harap tamam mahat menu kan? Membebaskan kita dari untung-untung malik madrasah kita mempelajari apa? Mempelajari paraid. Ya. Mereka kan mulai kendur dengan belajar paraid ini. Biasa bagi-bagi keluarga. Dia sekedi kena kayan. Kemudian kurang sekedi paling foto aja ke dia. Lagu pada dami ya boleh lah. Cuma nanti anak yang berikut itu melihat kok agak senggang sekali. Kakak yang pertama dengan yang paling kecil itu beda jauh. Beda 10 hara misalnya. Padahal dulu mereka dami. Ya beratnya kalau tidak langsung dibuatkan surat. Karena ada peluang mereka masih menggugat. Pengadilan kan tahu agama. Mereka kan tidak tahu rapatnya keluargaan kan. Tahunya agama dan pemerintah. Kadang-kadang pemerintah itu juga memberikan, agama tidak memberikan, kadang-kadang pemerintah memberikan. Misal dengan ninggalan hak ini. Ninggalan hak yang tidak dapat total sama sekali, kadang-kadang pemerintah memberikan. Secara hukum negara katanya kan. Ya. Padahal agama tidak memberikan. Ya. Misal kakak pertama matilah kan. Kakaknya pertama dia bersaudara 5 misalnya. Laki-laki semua. Atau ada laki ada perempuan. Kakak yang pertama mati. Ya. Lalu sawah belum dibagi karena orang tua belum mati, kan? Belum mati. Matilah anaknya yang paling besar itu duluan. Punya anak lagi tuh. Punya anak lagi, ya. Itu lama sudah mati duluan. Baru ayah mati, ya. Maka yang pertama itu tidak boleh dapat karena anak lakinya banyak. Ya, itu kan seolah cucunya kan? Iya. Mana ada kata anak dari yang mati ketimbang cucunya? Anak. Nah, kalau anaknya itu laki-laki maka total tidak dapat cucunya itu. Tidak ada jalannya. Kecuali kalau anak dari kakeknya itu perempuan 1 orang, masih dapat dia jadi. Disitulah dia boleh mewakili. Ya, kalau dia laki-laki bisa menerima sisa itu. Tapi kalau banyak bibitnya juga tidak bisa dapat. Kecuali kalau laki-laki cucunya itu baru dapat. Ya, 2 bibitnya, 1 anak perempuan tidak boleh dapat itu. Sudah terhalang dengan 2 bibitnya itu. Nah, kalau 1 bibitnya masih dapat dia 1/6. Kalau 2 bibitnya total tidak dapat. Tapi kalau ada pamannya 1 orang, nanggung kemeruan total gagal sudah. Ia beratnya masih dengan mama hidup si deketan ini. Karena yang jauh gugur dengan yang lebih dekat. Itu, ya. Itu hebatnya kalau anak laki-laki. Ada pamannya, tidak dapat juga pamannya. Saudara dari ayah itu tidak boleh dapat. Kalau anak dari almarhum itu mak laki-laki. Nah, mau nama sini jarak peluang mau paman ini. Ya, kalau punya anak perempuan, ya nanti sudah nerima sisa paman itu.
Karena tidak boleh satu kematian, dua nerima sisa itu. Dua tingkat. Ada paman, ada anak. Anaknya mama, balik paman. Tidak boleh dua asobah itu. Harus satu. Siapa yang paling dapat? Yang paling dekat. Paman apa anak? Anaklah yang sobah. Paman, ya nganggur sudah. Itu. Ya, tidak boleh dia menuntut. Seperti itu. Sudah mulai dilengsarkan. Ya. Ya. Banyak masalah sudah ini. Maka kalau sudah pelunggu bagi secara keluargaan, segera pelunggu buatkan surat. Ya. Supaya tidak ada jalannya lagi mengotak-ngatik gitu. Ya. Tuh. Bila perlu pelunggu buat surat saksi MOU kesaksian itu. Ya, kami atas nama ini menjadi saksi. Ya, minimal 2 orang kan? Minimal 2 orang. Nah, itu kita pegang terus itu. Sekalipun orangnya sudah mati, tapi itu masih kita pegang. Gitu. Kayak NW lah ini kan. NW ini dikira tidak ada pendaftarannya. Makanya didaftar 2014 lagi NW itu. Tiba-tiba Pak Rijal itu yang menjadi pembela, ya. Ada yang membantu beliau, tiba-tiba ada orang sudah sekian sampai berapa puluh tahun, 40 tahun sudah. Coba kan dari 53 kan sampai 2014 berapa tahun? Hah? Dari 53 sampai 2014. Berapa? Harap tanda sah. 2014 kurangi 35. Nah, berapa tahun sah? 61 kan? Lai. Sudah dianggap tidak ada, sudah bekas pendaftaran mulai saya itu. Ya, yes nabani daftar ya ulang. Terus dia dianggap sebagai pendiri. Ketika diurus dengan tunuduhan, yang tahu kah? Yang tahu. Tiba-tiba beliau itu dibawa. Nih itu berkasnya bawa mana? Saya juga kerja kebetulan di kantor arsip itu. Nah, dibawa dia kerja. Oh, paling bawa ada jungang selembar luwekna. Iya, selembar. Di bawah ditaruh, dibawa keliling di bawah kantor luas banget. Setelah didapat surat itu, ternyata kantor yang di bawah juga tidak ada. Orang yang tadi juga tidak ada sudah. Yuk siapa? Tidak ada yang kenal nama itu. Tidak ada sudah. Tapi itu nyata surat itu. Daftar 53 itu. Itulah keramat Bapak Maulana saya. Untuk menjaga NW-nya beliau itu. Mereka tidak bisa bantah juga karena memang itu pendaftaran dulu. Sudah dianggap hilang. Saking lamanya 61 tahun ke. Saya bau nyimpen arsip 61 tahun. Jangankan kertas kita doang lah mati itu kan. Hah? Saya sudah meninggal Bapak Maulana saya itu. Iya. Nah coba. Ternyata beliau masih menjaga NW-nya. Semua ditanya, ada nama Bapak di sini? Tidak ada nama Bapak itu yang kerja di sini. Kemarin beliau yang ngajak saya ke sini. Siapa? Tidak ada yang kenal lah. Hilang sudah jejak itu. Tapi sudah didapatkan kertas pendaftarannya ini dulu. Dengan stempel bahasa juga dulu itu. Jadi tidak bisa dibantah. Nah itulah. Karena ada yang ingin yang merekayasanya kan. Itulah. Tidak bagusnya keluarga yang merekayasa. InsyaAllah. Sekalian. Ya kita serahkanlah kepada pemiliknya. Dia tetap menjaga ini. Cuma liku-liku inilah sih. Gorengan-gorengan panas dan kan. Kita hanya berdoa saja mudah-mudahan lah selesai semua kan. Ya. Nah begitu juga lah tadi sawah itu. Perlu kena luwe dengan pelakara aja. Luwe nggih. Kenapa pelakara? Karena pertama karena habis modalnya yang menuntut itu kadang-kadang. Habis modal. Atau kadang-kadang senina berharap-harap malik kenu. Sekedi dia mau udah sida dengan dia beli duit mau nak harus anak-anak mama nak pada mau nak harus digugat dia kebetulan anak kepeng atau orang yang decking dia. Ada juga saya mengatakan ya kalah jari apa? Kalah jari abu menang jari arang. Dia tidak mikirkan dapat. Oh karena pada kalah pada bui. Ada yang berprinsip begitu. Itulah hawa nafsu itu.
Padahal dulu sudah ya berjanji secara damai kan. Itu baratnya namanya tanah. Agar terpaham kelebihan tanah sebenarnya dibanding kelebihan api. Jin dibuat dari apa? Api. Manusia tanah. Makanya tidak layak jin setan itu sombong kepada manusia. Karena kelebihan api itu tidak ada sebenarnya dibandingkan tanah. Ya, tanah itu luar biasa kelebihannya. Nah, sekecil-kecil tanah ia tak dengan pelakara. Ya, api ngumpi belikna pergi kocek darat dengan pelakara. Saya jamelnya baik-baik baik. Ada kayak pelakara api. Darat. Ya. Itu tandanya api lemah, darat dengan mengidolakan. Tidak ada yang mengidolakan. Yang kedua, semua yang kita masukkan ke tanah berkembang. Pondasi talat dah berkembang, berkembang deh. Berkembang. Itu benda mati yang ditanam itu. Tapi menumbuhkan keberuntungan. Apalagi tanah alat seperti memang yang bisa hidup. Biji-bijian, pohon kayu, ubi dan seterusnya akan berkembang. Itu hebatnya tanah. Nah, nengka bina api, jangankan jagung tetamang hitam minum utama selesai. Berembe. Iya. Itulah kejelekan api. 71 kelebihan tanah itu sebenarnya dibanding dengan api. Ya tu semuntah kembe-kembe dia tahu lah jauh tanah. Lamun api harus menjauh. Iya, ni rokok dengan 2 pak ni jauh api. Berembe. Bau ya. Ini ngerokok dengan. Itu pun perciak itu nitip sama bumi. Perciak itu kan api kan apinya itu. Tapi kan bungkus gasnya itu bumi. Motornya bumi. Ya nyodok jamak sekan ini. Lagu iya doang gerakan si nyodok ini. Mana gerak jamak. Colokan kayu ini apa, Bu? Bumi kan kayu ini no. Nggih? Iya, nyodok masih. Santer lemahan api ini kan. Tidak bisa berdiri sendiri api itu. Mbak dan kita api berdiri sendiri kah? Le balon ini no nyodok masih. Le gas nyodok. Nyodok mbak itu nyodok doang. Lagu dengan nyodok mereka nyewa kah? Dengan nyewa motor kemas yang ngadu minta nyewa. Kemudian ngadu itu jadi yang ada biasa dengan nyewa kemas ya. Itulah kehidupan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu orang musafir nggih. Hukum musafir ada yang wajib, ada yang sunat aja pergi sekolah. Ya, pergi ke Mekah sekolah sunat. Pergi menjenguk keluarga sunat, ya. Pergi dagang berumbe. Sunat apalagi keluarga itu sakit sunat. Ada juga musafir mubah, ya. Ya mubah lah lalu nyenang diri lah. Ya, lalu tiba Pulau Lampu misalnya. Ya, ya. Tapi kalau murni sia-sia saja makruh hukumnya. Makruh besang waktu besang kekanan jam. Ya. Ada juga musafir yang haram ke sana niatnya tidak puasa. Dari nyata puasa itu Malaysia jangan. Sembayang dek puasa haram oke. Hah? Luwe entiang. Luwe. Dari mana saya tahu itu? Begitu dia kata Ramadan tu, nona pada lalu. Pada puasa bejulu itu. Cuma saya puasa na pada lalu ne dia puasa kan jelu lalu. Ternyata tu memang dia puasa. Karena memang ya demen dia puasa. Berarti dia ke sana ada niatnya sama. Ada juga yang ada pengajian khusus ini. Orang-orang yang minum itu, kan dia nemu mentang ngaji aja. Tapi tentara ketuanya itu. Iya, kelompok ngaji namanya Persada itu. Ya. Mereka tidak bisa diundang aja pakai speaker lalu nang ketok balik nasi bos ini. Tentara ini ngaji. Alhamdulillah mulai sudah hendak minum. Tapi ada yang hendak tahan. Dia semel balik no. Lalu Malaysia tutup perengenum. Iya. Itu kelompoknya namanya Persada. Masuk juga itu perguruan bela dirinya. Langsung ngaji ya pun. Ini doang. Ya, takut angna tentara no dengan. Kedara berengenum. Weh debani.
Lagu si ketagihan ya Allah, behnya kekurangan mana. Ya. Alhamdulillah mulai kurang kecuali yang tahan jalan ya Malaysia. Alasan metaris rezeki bagus lagu no pebatur bada. Malu ngenem on batur ini kan. Nah, berarti menang balik ngenem berarti ya onggat. Nah, itulah hukum orang musafir, okay? Itu boleh dia tidak puasa. Yang menjadi permasalahan orang yang boleh tidak puasa di sini tempat orang banyak keliru. Tidak semua musafir itu boleh tidak berpuasa. Bolehnya itu tergantung berangkatnya. Kalau dia berangkat musafir itu jarak sudah oke, niat oke, bagus sudah. Nah, berangkatnya penting. Kalau berangkatnya jam orang tidak puasa, baru boleh tidak puasa. Berarti kapan dia berangkat? Malam. Mulai maghrib sampai datang sebelum masuk subuh. Nah kalau itu dia berangkat karena itu jam orang tidak puasa, maka boleh dia tidak puasa di jalan. Karena berangkatnya jam orang yang tidak puasa. Nah kalau berangkatnya jam puasa, wajib dia ikut puasa. Wajib. Kecuali mengalami ya kesakitan. Bab lain ya. Ini kan rata-rata pukul rata, pokoknya musafir bau wanita puasa kan. Dia tidak tahu rinciannya. Jelas nggih? Baru orang musafir boleh anda puasa kalau berangkat malam, nggih jelas nggih. Kalau berangkat siang wajib puasa kecuali kalau sakit. Nah sakit itu yang buat dia boleh tidak puasa, gitu nggih. Termasuk ke sakit. Nah orang sakit juga boleh tidak puasa. Tapi sakit itu dibagi dua. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang berat, ya. Nah yang berat itulah yang boleh tidak puasa. Ada syaratnya tapi beratnya itu. Syarat sakit baru dikatakan berat. Pertama kalau dia puasa akan menghilangkan nyawanya. Berarti berat kan? Bolehlah puasa. Kedua, kalau dia puasa dengan puasa itu akan menambah sakitnya. Sakit ya. Kesedemam kan? Maka boleh tidak puasa. Yang ketiga, ya, akan memperlambat sembuhnya. Gara-gara puasa telat ya sembuh no. Nah, kalau begitu modelnya boleh dia tidak puasa. Contoh dulu. Sakit gigi. Menteri puasa mati tak kira-kira? Nde. Pertama sakit kira-kira? Namun menteri puasa? Nde. Sulit semua tunggu be. Malah mun gigi dari biangnya begawean jadi jelap na sembuh. Iya, bekaloro malah sakit malik. Berarti tidak masuk alasan sakit gigi. Berarti wajib orang sakit gigi puasa. Kira-kira begitulah masuk rumusnya niki. Ya. Jadi tidak semua sakit harus boleh puasa. Di sini juga orang salah paham itu. Kalau puasa sakit apa? Penengan sekedi penengan tuh. Muntah penang mati tuh deh. Ande. Lamun teu puasa rumah sakit tuh deh. Ande lah misalnya, ya. Kira-kira begitu. Ya, supaya jangan diringan-ringankan maksudnya. Okay. Nah, termasuklah orang yang menyusu boleh tidak puasa. Orang yang menyusui niki. Apakah menyusui ini kena anak kandung sendiri atau kena anak angkat terserah. Atau dia digaji menyusui itu. Sepertilah orang-orang Arab dulu kan semua digaji kan. Karena ada orang Arab tidak ada ibu menyusui anaknya langsung. Diberikan kepada tukang susu. Nah, kali jaga berbiara dengan nyewa tukang susu ke? Andara. Iya. Saya tahu saya enggak. Andai kata mereka digaji menyusui itu, boleh juga tidak puasa. Tapi kita garis susu ini susu asinya itu, ya, bukan susu sapi, bukan susu kaleng. Itu udah masalah susu kaleng jadi nyusu. Ya, jadi boleh. Nah ada 3 hukum kepada orang yang menyusui ini. Pertama, kalau dia itu khawatir
gara-gara menyusui itu kepada dirinya doang, ya. Takut sama dirinya, sakit saya nanti. Satu sudah. Maka kewajibannya mengkada saja. Jelas nggih? Kedua, kalau yang ditakuti dirinya dan anak itu berarti dua. Tetap kewajibannya mengkada saja. Oke? Kecuali kalau yang dikhawatirkan itu anak itu doang. Berarti hanya mengkhawatirkan orang lain. Maka kewajibannya dua. Mengkada plus mengeluarkan fidyah. 1 hari 1 mud yang ukurannya 3/4. Boleh ke atas 1 kilo 2 kilo silakan. Tapi minimal 1 mud 3/4. Jelas nih Kiki? Kapan dua hukumannya? Kira dua hukuman dengan Nina. Si nyusuin. Lamun na takut timpa dengan si susuin doang. Jelas nggih? Begitu juga orang hamil. Orang hamil lebih-lebih hamil tua. Lalu ulan siwa ulan. Apalagi saulah sulan, apalagi 2 tahun, kan? Ya, berat jatuh kan. Dengan si betian ini boleh dia tidak puasa. Bumna mele bausina alhamdulillah. Tapi jangan menjurus kepada ya kehancuran, ya. Kalau ada orang sakit, apakah sakitnya karena fisik atau menyusui atau hamil, padahal dia itu boleh makan, dipaksakan dirinya puasa, lalu mati-mati puasa, itu salah, itu mati sesat itu. Ya. Bukan mati syahid orang yang mati puasa itu, mati sesat itu. Ya. Berbeda dengan orang yang berperang. Kalau dia mundur pengecut namanya, hancur Islam, harus maju. Mati-mati wah, itu bukan bunuh diri, tetap mati syahid itu ya. Ini aja boleh dia makan udah milih pribadinya yang dokter suruh, keluarga suruh, mati-mati puasa. Itu mati sesat. Namanya bunuh diri dengan cara tidak makan. Bunuh diri dengan cara menggantung diri. Dialah salah satu jenazah yang tidak disolatkan Nabi. Ada 2 yang tidak disolatkan. Orang yang berhutang sama yang bunuh diri. Ada pendapat orang bunuh diri itu dianggap kafir gitu loh. Sampai tidak disolatkan. Berat tapi tidak. Ya. Yang ahli sunnah tetap dia Islam. Cuma dosanya besar. Makanya disebut bunuh diri adalah mati sesat. Kena mati mengerjakan dosa. Tidak ada bedanya mati minum berem, mati berjudi, mati berzina, mati merampok, dibunuh massa dan seterusnya. Ya. Terus mati sesat. Nauzubillah. Tapi masuk orang yang mencuri disolati oleh Nabi. Cuma 2 itu sudah. Ya. Hutang sama bunuh diri. Kena doa Nabi tolak belakang dia nanti. Ya. Orang berhutang karena bisa masuk surga, lalu didoakan masuk surga. Jadi Nabi lawan Tuhan jadinya. Itu makanya Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Ya, kira-kira begitulah, ya. Jadi itu hukum orang yang menyusui, ya. Sama dengan orang yang hamil, ya. Kalau hamilnya itu takut pada dirinya doang, kira hukumnya 1 hanya mengkada doang. Kalau dia takut dirinya dan anak itu 1 juga mengkada doang. Tapi kalau dia takut sama anak itu doang 2 mengkada plus memfidyahkan dirinya, ya. Ya dengan beras, nggih beras. Sementara beras berapa? Oke, yang fidyah 3/4 kan. Jelas nggih? Ya. Santi tahu sama dengan perketuaan atau itu kenal dengan kan? Belum bisa memberikan penjelasan bagaimana orang itu berpuasa. Okay? Begitu juga orang yang kerja keras, ya kerja keras di sebuah perusahaan, ya sudah dia coba minjam, laun kana gawean mula laun nama gawean setelah puasa. Tapi minjam tidak ada yang kasih. Laku apalagi yang denara. Yang ngeridit ngerambiang dara bukan darah jama. Kecuali dia harus kerja.
mencarikan keluarganya itu nafkah. Sementara kerjanya itu berat, lembar balok 4 meter. Munna puasa dia bau, tidak akan digaji dia. Malah diusir oleh mandor. Terpaksa yang ngenem mangan jelas na bau sina lembar ya. Ini hukumnya boleh. Ya. Boleh lah guna coba jeluk nyinggak ngana. Menara yang nyinggak laun tak ganti saya puasa aja. Oh, enggak boleh dia kerja berat. Enggak boleh, harus puasa dulu. Ya. Bukan baturnya tidak melihat hukum ini. Ya teman-teman kerja berat. Wah. Nanti alasannya dia nebusiku. Jadi tidak boleh, tetap dia wajib puasa, berutang dia. Ya. Nah, semua orang yang boleh tidak puasa itu tetap wajib mengkodok. Itu nggih, tetap wajib mengkodok. Kecuali yang keempat niki, ya. Ya, orang yang tidak wajib berpuasa tapi hanya bayar fidyah. Siapa dia? Orang yang tua renta. Sehat memang orangnya, cuma tidak mampu saja. Sehat, wayahan pemangan jat lu piring. Barangnya pun darah puasa. Nah, kena puasa itu syaratnya tidak harus sehat, tapi mampu. Gitu. Mampu ditambah tidak musafir, ditambah kuat lagi. Nah, itu, ya. Ada sehat, mampu tapi tidak kuat. Mampunya setengah hari, jadi tidak bisa. Itu jadi satulah syarat itu. Okay? Nah dengan situa lalu sehat jaya dari segi pemangan, ja raos ja ya lo peak ja maka. Raos ja lo bau sini. Nah gue sih dia bakal orang dia bau sini. Nah, karena memang tua. Nah beliau ini ya tidak wajib mengkada, hanya wajib berfidyah. Kalau satu berharap ngada saya Ramadan makin kesini tua, wah dengan dia mungkin gitu lak bajang kan? Dari mana logikanya kan bisa ngada? Maka kewajibannya hanya memfidyahkan dirinya. Kapan fidyah? Boleh saya Ramadan, boleh langsung hari itu sebagai ganti puasanya. Terserah keluarga lah, ya. Begitu juga orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, tidak ada harapan. Kita berharap sembuh, mau beli sapuli di jamaah ni. Udah rawah asik. Mata dong so melong dong, mata jam melong so sehat masih kejap-kejap. Lagu awak dah tak ada. Ya. Andai kata doang mah dia ada puasa je lu jari mati wah. Nah, orang ini juga bisa tidak puasa hanya fidyah. Bagaimana sudah fidyah, mampu dia puasa sehat, ya. Nah, disitulah ulama membagi. Ada mengatakan wah jari wasik fidyahna. Ada itu kan hanya wanti-wanti sebagai kewaspadaan saja. Kalau dia sehat tetap wajib kada. Wajib kada. Karena dia sehat. Jelas ke? Ya. Mana yang kuat jadinya? Yang fidyah sama yang ada, lebih kuat yang mengkada itu. Ya. Karena fidyah itu hanya kehati-hatian saja, bukan sebuah ketegasan, ya. Maka yang kuat wajib mengkada kalau sudah betul-betul sehat. Ya. Itu tentang orang yang boleh tidak puasa tapi wajib bayar fidyah. Yang terakhir tidak ada hukum baginya. Wajib enggak, sunat enggak, wala ini dengerin. Wala kodo, wala fidyah. Dia wajib ngada. Dia wajib fidyah, dia wajib puasa, ndara jama. Siapa mereka? Humul majnun. Itu orang yang gila. Tapi gila ini dibagi, itu. Gila yang dimaksud dengan tadi itu gila yang tidak disengaja. Mungkin dia penter sedang nalik dengan itu kan tidak sengaja. Atau dia gila dari sejak lahir, alias idiot niki, ya. Yang tahu. Atau gila kena ada dengan mama Meli posedakna jugol dengan jarina. Ya. Namun gilana kena ia telah tersuntik gilana le Malaysia aja. Itu aja. Lain itu aja. Ya. Nah seperti ini aja masuk neraka dia ini ya. Namun gila dia sengaja ini tetap masuk surga nanti.
Jarang nak gila kena mati je. Darah dengan gila lambar saja. Di dunia saja ada orang gila. Dalam perut ada dengan gila lagi. Darah. Dalam bahasa ada orang gila. Ya, makanya mati itu kata Rasulullah, al mautu ni'matun. Mati itu nikmat bagi orang yang beriman. Nah, nikmat dengan mati nah. Pertama nerima balasan doang. Kedua malik barang malaikat, barang Allah tu indah nikmat mati. Cuma aja seman dek tang alamin no, takut tidak. Nengka kan guru mau divaksin ini. Saya lihat kali jaga masuk namanya. Pondok pesantren ya, Darus Solehin masuk namanya. Dari 161 pondok pesantren masuk akan divaksin. Ya, Syekh Zainuddin masuk. Ya. Boleh betul takut untuk kau belum dia tetap mengenai doang. Mulai pada guru ni, ya Allah bertakut. Ya, anu apa daftar apa nih? Daftar guru akan divaksin. Takut datur-datur. Ya Allah. Nah, itulah fenomena. Karena kan jadi kejadian menakutkan, payu milu batur takut. Ya. Insyaallah. Nah, itu tentang gila, ada hukum puasa ni wajib, okey. Bangunlah gila kena pasangnya dengan ja. Saya kirin apa you seda pikiran nah. Ya doang payu error. Sini naino. Ba tama surga ini kena bagus sebelumnya kan? Bagus. Atau gila dari kecil masuk surga. Iya, nah dalam bahasa sendara wah. Makanya disebut al mautu raihanun. Jadi mati itu suatu yang mengharumkan. Sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang memang amalnya banyak. Makanya disebut al-mautu rahatun lil mu'minin. Mati itu kesempatan istirahatnya orang-orang yang beriman. Nah, sekumbi-kumbi tuak dengan mati langsung bajangnya. Darat dengan tuak lembar zah di nara. Anggap belum mudah milih bajang je silap be. Mudah milih bajang je. Hah? Di nara dengan tuak lembar zah. Dan tidak ada orang tua masuk surga, tidak ada. Tidak ada. Makanya ketika seorang wanita yang tua renta mohon doa kepada Nabi agar dimasukkan surga, sempat Nabi tanjorak dengan Nina ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang tunas doa. Doa apa dia? Doa yang tamat surga. Hah? Dinara dengan doa tamat surga. Nangis dengan Nina ini. Nangis ya Allah. Berembe nasib yang ya Rasulullah. Mendarat dengan tok tamat surga berarti neraka dok tiang kemos Nabi julu. Oh maksud dengan ni mudah mati bajang nama oh mana terus ya, jadi tidak ada orang tua di dalam surga darah nggih. Makanya itulah obat terakhir kalau bahasa hadis kullu da'in dawa itu. Setiap penyakit ada obat, terakhir obatnya adalah kematian. Nah kumbe-kumbe sakit dengan mati selesai. Wah. Nah kumbe-kumbe susah dengan berbe. Kecuali yang tetap susah kalau mereka berpura-pura senang di dunia ini, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, pelit, pura-pura itu namanya. Mereka begitu mati langsung susah dari itu seterusnya. Kecuali kalau sudah habis dosa-dosa mereka. Ya, itu berat sekalian. Ya. Nah, jadi betul hati lalu dengan si pelit-pelit ini lalu orang gerak-gerak tobengan. Ibarat dengan teri wah ini. Mau dengan tayak susah kan? Dengan tayak nyur no. Embes seduk pas-pas, malik umah pas-pas. Minduk-minduk menakutkan luar biasa. Mau sampai atas, bagus didaftar. Ya. Lalu mau dengan teri, anda ada sini pas-pas pepa. Udah berusaha endah selo-selo, kalau boleh bawa daun batu no. Terakhir dan sampai bawah empat selesai. Ya. Itu perbandingan surga dengan neraka itu. Ya itu surga gratis lagu sekat. Neraka mahal lagu deang. Ya coba. Nah. Prostitusi niki, le hotel dengan Nina niki. Denara artis jual muda dirina. 5 juta darah, baru 10 juta, sekelem ini. Kan mendak nak sugi artis dengan. Enggak baliknya denara, ratus 1 juta aja. Ya. Isdah liya itu 17 miliar baliknya ini doang kan.
Sebenarnya nyicil ini, terus kendaraan dengan ngundangnya susah zaman. Kendaraan dengan berundang nyanyi, nah ini kan tidak boleh kerumunan sekarang ini. Berpinang terus artis dia. Insyaallah. Nah, itulah kehidupan. Ya, insyaallah. Namun kita ayat Al-Insyirah aja, inna ma'al usri. Bujulu sulit ini tiang. Inna ma'al usri, sungguhnya bersama sulit itu ada kemudahan. Ya, terus Nabi dengan alim ngalurangnya dina susah-susah di dunia ini, karena memang dunia ini tempat susah. Ad-dunya imtihanun, dunia adalah ujian. Ad-dunya mas'alatun, dunia adalah masalah. Yang rere sedang dengan si alim yang kita si ngendang umur belu. Sebenarnya apa ngendang taina? Masalah ngendang taina. Sehingga dia narak dengan hidup tanpa tentu ke? Kayak rere sedang alim-alim aja. Ya Allah panjangkan umur saya. Ya karena demenlah ada masalah dengan ini kan. Seolah-olah ya Allah perpanjanglah masalah saya. Karena maksudnya kayak kerja. Menurut kira-kira? Hah? Ya Allah. Karena hidup adalah masalah. Sekalipun pegadaian ini ngunung-nungkatnya promosi berita ini mengatasi masalah tanpa Karena ngungkat apa? Ngungkat apa moto penggadaian. Padahal tak ketua doang masalah ini, kena dapat no. Masalah ke? Ya masalah saya kita enggak. Cekat jadi dengan mulu-mulu itu deh. Mengatasi masalah tanpa padahal tak ketua doang sudah masalah. Kecuali tak ketuanya kayak yang gratis tidak aja bah cocok. Nah jande ya, be jaminan tak terputus. Malik otang tak tidak mungkin bebas dengan sendirinya kan? Wah beli masalah. Beli. Nah, kecuali Philip aja. Terus terang, Philip terang terus. Nah ini aja. Lalu itu pun lekaknya dah. Ini punya mati dah Philip itu kan. Perempuan terang terus. Hanya dengan minat bodoh jadi sponsor doang. Itu aja terang Philip lakukan terang terus ini saya lekak lalu. Kecuali selama nyala ini yang selama nyala aja. Pada doang jadi kan. Itulah manusia membuat promosi untuk menjadi daya tarik. Ya kan gue doang sendiri salah nggih. Sekarang kita ngerti apa ndek kita kan ya. Sekalian insyaallah. Itulah kata Rasulullah ya, al-mautu raihanun, al-mautu rahatun, al-mautu ni'matun. Al-mautu rahmatun. Banyak pendek-pendek dari sini. Tapi luas maknanya. Mati itu rahmat. Tak boleh sai. Dengan si susah gawe perintah nenek dengan ikhlas, maka begitu mati langsung rahmat. Nah, bundungan si malas juga semakin banyak. Semakin terus menerus masalahnya sampai di neraka juga puncak masalah. Kan itu kata Allah, ya. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha zuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun wa lanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ini tentang siksa kubur ini. Kami berikan mereka merasakan azab kubur itu. Belum azab yang besar, azab yang sebenar-benarnya itu. Tujuannya agar mereka kembali ya ke jalan yang benar. Bagi yang masih dengan mati jangan tahu tulak malik. Mendarat dengan mati bau tulak aja baiklah pun dengan tulak. Ya, tapi tidak ada. Ya. Mengucap takbir sekali bagi orang yang sudah mati terus mati lagi sangat berharga bagi diri. Ya pengendang tulakang tiang parjikna na'mal salihah. Ya inna sami'na, karena kami sudah mendengar, wa absorna, kami sudah melihat semua kejadian yang menjadi balasan-balasan itu. Parjikna tulakang. Inna mukinun, karena kami sudah yakin di sini di kubur tananganno. Sudah kami yakin di sini, jadi jangan tulak. Hah? Masyaallah. Batal salam bazahna buntulakang kan batal ndarap dengan gilangai malik
Sekalipun ada yang sepintas ganti namanya mati suri kan? Karena dong mati suri itu. Ya. Bukan mati beneran itu. Hanya penahanan napas mirip kayak dengan mati. Baru sudah mereka diperlihatkan. Ya. Kayak Iwan Fals itu kan. Ya. Dia juga termasuk mati suri. Baru dia yang cerita lagi. Makanya semua lagunya ya religius lah sedikit gitu kan. Orang-orang yang awalnya bengel tiba-tiba dikasih keajaiban begitu langsung ya. Luar biasa sekali ya. Nah, itulah yang terakhir hukum orang gila nih. Tidak ada hukumnya. Darah wah, tapi tergantung gila nggih. Marah dengan mabuk no yang. Misalnya orang mabuk itu sengaja mabuk lalu dia carikan istrinya, jatuh itu aja. Karena dia sengaja mabuk itu. Padahal dia ingin mencari celah agar dia parahnya megat kena mabuk. Ndek, mun sengaja mabuk ya tetap jatuh itu. Kena mabuk itu yang dilihat kesengajaannya itu. Kecuali ndak sengaja mabuk ya, ndak apa-apa. Dengan maksa iya atau apa kita ruk nalek kocor batur mulanya teh modern nih kan? Ya, musim milenial nih, teh enam nih, nasihat. Masa teh kamu kolot jam kamu. Takut paran kolot, kena teh tu teh nyenem krak kena langsung nama mabuk. Silin le senina atau sule-ule, iya tu nama. Pegatnya senina. Nah, kena mabuk itu ndak jatuh, kena tidak sengaja mabuk. Jelas ke? Itu. Ya. Nah, dengan jegol semakin. Masa tuan guru orang petan dengan si jegol ini bisa mati? Hah? Menambilnya mati dan jegol ini lepas kendo dengan lidung dia mau nanya mati. Padat dengan. Masa tuan guru lebih bau sih dia kursi. Termasuk sehari Jabir kan? Mesa-mesa nah terus saya loncat ini. Iya. Itulah hebatnya orang-orang politikus ya. Coba. Tikus coba. Udah menit orang politikus ini. Ya Allah. Waharna doang politikus. Pegawaiannya marati tikus tidak pernah membuat milik orang lain tenteram. Perbuatan yang tidak membiarkan orang lain nyaman itu kan politikus. Pegawaian rapi gabah ya orayang. Rapi pakaian ya gigit ini tikus dia endah ya. Ya to nyandarang arna lah. Para politikus mulai aja nak kesel kita ini gedak mulai aja. Harus nasalinnya lu demen ya. Para politikus ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ketidaksadaran manusia dalam kepintaran namanya. Ketidaksadaran. Mereka senang dinamakan seperti nama itu padahal bayi binatang yang salah satu juga diperintah untuk dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu binatang yang diperintah kita untuk membunuhnya itu tikus. Kejahatan tikus itu bukan sekarang, dari zaman Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Nuh dia itu. Karena semua binatang naik termasuk tikus bersama pasangannya. Disuruh diam-diam jangan banyak berbuat apapun yang membuat ya ketidaknyamanan orang lain, apalagi akan membahayakan orang lain. Ya tuh nak kiki talin kapal layar nih no binatang ini kiki nah. Iya. No coba dengan wah panik telep antara kan kiamat saat itu bukan sekadar banjir bandang, kiamat saat itu. Dilaranglah dia ya ternyata teruk-teruk ya ngekik talin layar kapal kan takut dengan itu satu ya. Termasuk yang dilarang yang tidak taat itu kucing. Tapi tidak diperintah membunuhnya itu aja. Ya. Memang tidak tidak membuat orang lain khawatir. Cuma ya pegawaian dilarang juga, tidak boleh menggauli istri saat itu. Terus orang panik, iya, atau bermadu asmara. Nah, makanya dikutuk dia sampai hari ini muna berasmara kucing wajib narami sebagai kekutukan. Menggunakan diribut ya pengantinan wah. Itu ya. Termasuk juga anjing yang tidak taat juga bermadu asmara saat itu.
Maka dikutuk juga dia. Ya terus nengka lamun pengantenan dek ini sugul. So tengok awak doang mun. Darah ilak jadi kan? Karena memang dari dulu darah ilak nih. Sampai hari ini. Ini jadi no. Coba dari mana logikanya coba kah? Iya. Bangun bela lo ya, kan ngempus ya doang kan? Lalu dia milih jadi. Ada kiara yang ada dalam kira-kira. Ada kamera pancing dia milih sugul kan? Itu kena dia, coba dia milih jadi kan coba. Dia kata palik-palik batarun nabraweh kan? Kan dari mana logikanya? Karena dia juga dikutuk dulu oleh Nabi Nuh alaihis. Orang yang jamak dengan. Allah. Itulah awal dari peristiwa itu. Lihat ya. Jadi itulah salah satu ya doa Nabi Nuh untuk binatang. Ya. Kalau ular dibunuh aja itu dari Nabi Adam. Ya. Dia berpisah dari sana. Gagah ular ini lain, tidak ada bisanya. Kena membantu iblis masuk ke surga. Dia masuk iblis itu di mulut ular itu. Lalu ular itulah yang masuk ketika pintu surga dibuka. Tama dia turun di bawah pohon huli itu. Ya tuh nangis kena menjelma seperti orang tua. Nangis. Ketika Nabi Adam jalan-jalan sama Siti Hawa, didengar suara nangis ternyata dengan toa. Didekatilah ya. Ya Syekh, kembek ini kan? Apu kena nangis. Aku nangis ndekku ngasiang diriku. Aku ngasiang sida ini. Ya ngono kan. Arah apa jadi aku? Sida dibolehkan menikmati surga, cuma dilarang satu. Larangan itu menjadi poin lagi, kan? Khuldi artinya kekal. Sida dilarang memakan kekal agar sebenarnya dia tidak kekal. Nyonya kita perlu si Tuhan dia mana coba. Allah. Coba kepikiran nih Nabi Adam. Semua boleh kan? Iya. Kecuali Huldi. Tahu dati Huldi ke? Kekal. Sengaja dilarang kekal itu agar kau tak kekal. Kalau kamu kekal, ngaken nangka. Akal Tuhan dia, nih kan? Nah. Nabi Adam tidak mau awalnya, tapi istrinya digoda. Arenta tamak ini apa tamak? Takut kita kehebatan telang. Tidak peduli lawan sesuatu, padahal itu akan menghilangkan kehebatan kita. Ya renta tamak. Nah, Siti Hawa takut dia tersugulang. Ya, kalau tidak makan, padahal larangannya itu kalau dimakan akan keluar. Nah, coba. Hilang logikanya kan? Iya. Kena tamaknya itu hanya dimakan. Gara-gara sifat tamak Nabi Adam hanya dimakan. Siti Hawa yang dulu makan. Dengan Siti Hawa itulah dipakai meneror Nabi Adam. Adam, istrimu sudah makan. Istri makan kekal. Cinta tidak sama istri? Cintalah Nabi Adam. Kalau kau makan kan keluar, istri makan diam. Bagaimana? Mau dipisah? Oh, ini tempat dipisah. Kak keluar apa sih? Apa risiko? Ya, ternyata keluar si Nabi Adam. Ternyata risikonya bukan kekal. Ya, ternyata dilem. Ihbit lahuma. Ihbit itu namanya saud diri atau ihbit ini. Bukan turun ke tangga, makanya dilempar. Dilempar diri, bukan dilemparkan itu. Ianya diri ini semel loh. Dilemparkan dirinya hanya terpelantinglah dengan angin, ada terlempar ke timur, ada ke barat. Setelah dilepas bajunya, dikanggu juga bagian surga turun. Lengir-lengir Nabi Adam di dunia. Tidak boleh membawa pakaian. Ya, sekalipun beliau turun bersama beberapa barang, termasuk Hajar Aswad, buah tin, ya, tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, tabut, ya itu yang beliau bawa keluar, ya. Itu jadi barang-barang surga yang turun bersama Nabi Adam alaihis salam. Hajar Aswad masih kita bisa lihat kan? Itu hasil pencurian itu sebenarnya. Sudah dicuri oleh ya Yazid dulu 21 tahun. Ya. Hilang dulu. Baru dirampas kembali. Ya, setelah mereka negosiasi. Dicuri dulu ditanam. Ya. Kalau kami yang kelola Ka'bah dengan ini kami kembalikan. Dikasihlah dia kunci Ka'bah untuk menjadi marbotnya. Baru dikembalikan. Belek lah aja no, dengan ini. Enggak jauh belaan ini beja ke separuh. Makanya langsung dilem sekarang. Agar dia jadi terbalik malik.
Itu manusia Islam juga itu. Itulah juga termasuk yang membunuh cucu Rasulullah itu. Namanya Zainal Abidin yang dibunuh di Karbala itu. Yang menjadi Mekahnya orang ya Ahmadiyah. Nah itu Mekah aja, Karbala. Syiah termasuk juga ya. Syiah. Lalu haji itu India lain. Nah, itu pada sesat itu. Nah, itulah perjalanan sekalian ya. Kisah-kisah lama aja ini lakukan. Ya, jadi ular itu yang membawa jin masuk. Makanya sejak itulah dia dikasih bisa dan menjijikkan. Kasih kita ular, takut doang dengan darah milik bersahabat. Ya, sekalipun ada 1-2 ya keruan. Ya. Tapi kesimpulannya ular itu menakutkan dan menjijikkan. Sampai-sampai lindung milu takut tangan dengan endah. Ada yang takutnya kan lindung, ya. Ular dong kan. Kadang-kadang kena lolat pada sebenarnya, nggih. Sekalian, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentang hukum orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan. Sisanya penunggu boleh nanya, nggih. Yang kira kesimpulan di penunggu sudah kan jelas nggih. Ya, ada ketuanan nggih. Ada ibu berketanang? Bebas apa? Oh nggih, bebas. Dagang bau, pernikahan bau, paraid bau, muamalah bau, munakahat sila, talak sila ya. Masalah fidyah niki. Ah nggih. Memang jelai ada mentua. Kalau kita telah mampu waktu seminggu. Nah, jadi waktu masih hidup dia ada badak otangnya. Jadi ya mati doang ternyata gue ada kena gitu ya. Jadi waktu catat jangan bapak yang sekenin mulai dia sholat. Lalu sudah nyatet jadi selama yang tinggal atau aja otangnya sih dengan si barang itu nanti pakai kiri kanan sebulan pulah buku ini sekali bulan bapak yang dia sholat. Jadi kita aja otang masih beli bekan aku otangnya dulu tadah jadi ya anak kamu di karena itu barang mampu. Jadi alhamdulillah setelah otang ini selesai kita jadi berangkat kita diam itu haruskah kita nengke kedung naruh rezeki keji tapi diahang ya nengke karena si kedua haruskah kita ngekahang dengan tua si mati aku terkorbanan. Terima kasih. Jadi dua hukum yang cukup bagus pertanyaan nggih. Ya. Ya. Langkah pelunggu mendahulukan otang itu sudah tepat, nggih. Karena mun fidyah hukumnya sunat, mun otang hukumnya wajib. Kenapa pas ya. Ya, lagu alangkah pentingnya. Nggih. Nggih, kenapa? Mudah-mudahan yang 4 bulan dia gawe sholat akhirnya 5 bulan jatuh aja dina pire ini kira-kira fidyah. Nggih, satu waktu 1 mud. 3/4 1 mud. Kira-kira 3/4. Mun lebih ngelalu sekilo lah no. Mun 4 bulan kali 5 pira? Berarti 30 kali 5 korang belah nggih. 1 kintal setengah. Ya. Barang yang bro. Nggih. Lamun pira bulan? Mereka 4 bulan. Oh 4 bulan. Oh tembeleng ihtiyat 5 bulan bagus lah. So tawah jaga berketuan kan? Berarti 5 kali 150. Kira? Sebulan sekitar setengah, 2 bulan 3 kintal. 6 kintal. 6 kintal ya. Itu kita setengah nggih. Itu kita setengah ya. Itu tidak akan jadi hilang itu, tidak akan jadi kurang belunggu, akan jadi bertambah itu. Pertama sebagai kesyukuran Allah dengan doa, kedua sebagai kesyukuran kepada Allah Taala atas rezeki pelunggu yang ada. Pelunggu jangan khawatir, tidak akan hilang itu. La in syakartum la azidannakum ya.
Kami akan tambah betul-betul kata Allah orang yang mau bersyukur, ya. Insyaallah, nggih. Berarti kurang lebih lamun tapi seperapatnya aja bande sekurang-kurang. Sekedar pituk kinta itu, ya. Hukumnya sunat ini wajib nih kijat. Mun tamil sila mun dek wah. Lalu tetap wayahna berutang, utang kepada Allah. Tapi lebih berat utangnya kepada sesama manusia. Tapi kan sudah pelunggu lunasi tadi kan? Alhamdulillah. Nah lagu mun dah mampu sembahyang ino pelunggu ulang 2 kali 5 bulan. 5 bulan pelunggu sembahyang 2 kali. 2 kali doang subuh pertama untuk pribadi. Yang khawatir sampai khusus tengah di sholat jadi Usun diusus seserahang beloh nenek mah. Nggih sila be. Mun darak kepeng maksudnya mun darak meni. Mun ara aja sila ngede molah yang mun. Ya, temampu sila. Nggih. Itu tentang fidyah kepada orang tua. Nggih. Ya lalu tetap yang sampaikan la taziru waziratun wizra ukhra. Beban orang lain tidak bisa semutlaknya dibebankan kepada orang lain. Ya, dengan tua sebenarnya petang diri kena. Tujuan tiang juga ulang nih agar wayah-wayah semasa hidup nih agar ini selalu lalu cuma wah bijantah, cuma wah bijantah kan. Nah, jangan. Untung-untung nambah marah ibu nih, milih ya kasihan kan. Namun bijantah dong sembahyang dek apalagi ingin dulu asang wayahna mana. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nggih. Seperti itu. Besotowah jaga diri pacuan bejulu. Nggih. Yang kedua, ya, ini juga sunat. Sunat takekahang dan juga nikahkan dirinya juga sunat. Lawah mati yang dinarak rezeki ini tarak rezeki jadi anak niki. Ya sebenarnya tidak ada aturan tertib sebenarnya. Mau nikah dulu mau ngor belum tidak masalah. Ndek di dua anak berembe. Kanggo ke? Kanggo tidak masalah. Ya. Oh mau pakai tertib sila. Nikah dulu baru ngor. Cuma demen tang nikahino piran. Ngorban ini ya cuma 4 hari itu. Untung narak kepeng sempat jeluno kan sebelumnya. Mengekah aja sila. Nane bau ke? Bau kena piran. Ya terus maksud tiang pelungguh nyembelih sampi kena penganten. Sampi beli pelungguh no. Tunak nyawa no kekahang dengan toasi mati-mati no. Dan niatangnya itu bisa 7 orang itu loh. Satu sapi pitu orang. No. Tareke mentua ta pira 2. Wayah ta 2. Papun dan ina mama 2. Orang pira wa? 6 garing sekian kan? Nah. Saya ternyata terserah lah. Tuh nah. Apalagi kita beli 2 malah gawe beli. La ilaha illallah. Atau peringgi ngiringkan matinya itu sampai beli pelungguh. Nah nyiwa ino no. Ini tuna nih. Darat niatang dah. Antah niat nyembelih to. Niatang ngekahangnya kan japitu ino. Nah, ya sekit niatang garing 6 kan. Mentua 2 malit papu 2 lah beres ino. Ya. Atau anak jarintan deman ngekah sopok tu kan japitu. Apa? Bau tak kumbe? Oh, kakon sila beda masalah. Wow. Cuma bedana kanca korban, mun korban jak matana terbagi, mun kekah masak. Nah, kula-kula kita nyiwa ini kan masak nem bagi. Lagu dia duit lalu udah takar nono kan, jangan kan? Ya sekedar kumbe-kumbe. Karena korban itu boleh dimakan oleh pemiliknya. 1/3 boleh diambil. Nengka sampi sekintal beratnya sampi ino. Pira 1/3. Rekan-rekan muda nih. Sekintal berat sampi pira 1/3. Lebih telung dasa nggih? Lebih telung dasa? No, telung dasa lebih engkau anu. Telung dasa 3,5 nggih. Telung dasa 3,5 kilo anu. Bawah pukangna sedik saya anu. Kanggo. So pada nuang-nuang ini dia jadi fitnah maksud tiang. Batur ngaji bait pukang sekian dorok jamak dengan ngorban baitna pukang nangan. Jadi itu kisah salah sih nyala dengan sedih tahu kan.
Boleh. Gitu nggih. Kanggo ta bait ina. Bagi telu korban ina. Seperteluna terbaik le ita. Seperteluna saya dah biang batur-batur dino sila. Sara sahabat dah deket saya ja. Perteluna no baru seperteluna dah biang dengan miskin ini. Sanda melin jemur-jemur lah tarak minyak rarit lemak mana. Sila. Cuma kita kan ada tete luar biasa itu semalam bait. Padahal boleh. Nggih luwe na jatah no. Luwe aja batur no ngaji poin perilak no batur sing korban. Aduh, dar jamak dengan korban di luwe bait nang. Nah, kalau kita ngaji janda, nggih. Jelas ke? Bebas tak pelunggu. Ngadu tertib sila. Mumpung nanyiwa biasa, nggih. Tuh, nyembelih kita sariti. Nyembelih kita pelunggu sampai nyiwa ino. Onde ulah. Oh, apa terus kadunda? Oh, keputar. Apa jangan nah? Pompaman. Oh, pendeta pompaman dia. Pak Sampi ndek bau enda harus nanyawana doang dia. Minimal bembe. Nah, bembe itu harus terniatang jadi akikah almarhum, okay? Nah, kanggo akikah aja bebas kapan-kapan. Kalau korban aja kecuali jelo lebaran, jemakna barang jemakna 4 jelo, okay? Jelas ke? Nah, okay. Sila. Apa Ustaz? Masalah sendiri bulan Ramadan, bulan Rajab sama bulan Syawal. Fadilah apa ya padilah nggih dari Rajab ya. Paling mudah untuk mendapatkan pemahaman. Jadi Rajab itu terkenal bulan apa itu? Bulannya salat. Bulannya salat. Ya. Apa yang kita harus pelihara, disitulah kita perbaiki salat kita. Ya. Nah, dalam salat itu ada apa? Ada Quran, ada selawat. Nah, yang paling gampang adalah salat. Nah, luwe-luwe kita baca selawat ojo nabi di bulan Rajab. Bulan Rajab disebut bulan peningkatan. Ya. Bulan peningkatan terutama yang belum membayar hutang puasanya. Sila segera. Tinggal 2 bulan lagi. Yang mengada itu kena lamun liwat Sa'ban depan buwe, nah, kena denda lagi 1 hari. Agar tidak terkena denda, itu yang kita perbanyak istighfar. Bagi yang banyak merasa salah. Mana abdolan istighfar dengan Quran? Tergantung. Kalau orangnya bersih, ya jelas abdolan Quran. Kalau merasa banyak dosa, abdolan istighfar. Kita perbanyak membaca istighfar atau membaca tasbih itu al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu luar biasa. Okay? Semakin sering kita membaca tasbih tadi, semakin banyak pohon rindang kita di dalam surga. 1 kali 1 pohon, 1 kali 1 pohon, 100 kali 100 pohon, 1000 kali 1000 pohon. Tinggal pelunggu mati untuk menemukan. Semakin sering semakin rindang pohon-pohon kita di dalam surga. Sopo daunnya, bau aja mak kayak Allah. Rindang. Di narak teri daun itu. Di narak teri jati memang dulu teri ini susah ternyapu. Narak daun teri itu. Kira-kira mana nggih? Banyak istighfar, perbanyak selawat dan pelihara salat. Hafizu 'alas sholawat. Ya, peliharalah salat. Was sholawatil wusta, terutama salat asar, nggih. Yang banyak orang lali, kena asik bermain, asik kerja, asik dagang, asik-asik kan? Asik nyongkol, asik pokok asik kan? Ya. Nah, kita jaga salat asar. Ada yang bilang musta adalah salat subuh. Kita jaga salat subuh, kena asik dengan apa? Asik dengan tidur. Masih mimpi bagus saat itu. Sila, mari kita jaga berarti dua-duanya lah kita jaga asar dan subuh. Nabi mengatakan, ya, hafizu sholatal bardain. Jaga 2 salat yang dingin itu. Digelari salat dingin subuh dan asar itu. Karena dua-duanya sedang asik cuacanya. Sedang dingin gitu. Enak sudah saat itu, ya. Asar juga agak dingin, subuh juga agak dingin. Kira-kira. Masih ke?
Masih Bu, sila. Main, nah. Nggih, sila. Masalah sholat ini, mana lebih afdol di saat kita sholat timbul kekhusyukan, kita pejamkan mata sehingga menimbulkan kekhusyukan kita dalam sholat, terus tidak memejamkan mata. Enggak niki. Nggih. Salat itu sebenarnya intinya khusyuk itu, nggih. Mun gara-gara terpejam mata kita khusyuk, maka dia lebih afdol, nggih. Lalu dengan menjaga bahaya, nggih. Kalau tidak ada bahaya maka afdol. Nuka sembahyang tali gawah kejep dia tahu behudar maju nu kan. Nah, maka itu juga penting. Itu pertama kita lihat. Kalau tempat kita itu aman, maka lebih afdol memejamkan mata, nggih. Kalau tempat itu kita khawatir banyak binatang yang kita tidak tahu, maka membuka mata lebih afdol. Dari mana kita tahu? Karena nyawa lebih mahal daripada sholat, gitu ya. Tergantung lakukan mayoritas kita darat di gawah nih. Nah ya terus nama makruh terus mayang le koko ini. Makruh andi kata terpaksa mayang le koko ndek pejamkan mata. Ya kan tersujud ngono banjir bandang gue lalu itu terus. Bergerak kita khusyuk wah. Waktu banjir bandang dulu kan banyak pengantin baru ikut hanyut bersama istrinya. Terus polong-polong pukang dengan bukan air kena lumpur. Ya kena dengan la ilallah. Luwe lele daya berlaku dengan rata-rata dengan daya mandi koko doang kan. Woi terus lalu terus. Jadi kebanyakan itu jadi petani ini. Nah, sering kita batul-batul kali bangkat. Jadi ngadu kelambi nak sembahyang. Nah, kira-kira mungkin. Oh nggih. Ya. Jangankan dek ngadu kelambi no. Ya sah masih nggih. Sah sona ile pos atau barang keketut jari. Munda khusyuk ke lagu ngono kan? Ya, lagu dari bab akhlak coba kurang, nggih. Dari bab dari segi sah batal aja sah, nggih. Apalagi sekedar kelambi ngono kan? Ya. Nangka mun tawule sama melek balik, bak kelambi luhe le balik. Lagu sang bui waktu sampai balik. Ya, maka di sawah juga lebih afdol melihat kekhawatiran dari segi waktu. Ya terus dengan kadang-kadang dengan tuak talinnya bulunya sih anu apa? Aduh gedebong apa ke? Aduh talin anu ini no. Talin puntik ini no. Itu kadang-kadang nyur kadang-kadang kan. Sunat itu agar kita sujudin bulun ta. Ya, atau kita talinnya ya dong tak kena bareh sujud ngono ngalik. Ini wah khusyuk no sekata khusyuk sing ngono. Nek terganggu dengan gerakan pegawaian teh si buang teh kan. Ya. Ya terus dan suruh bokopiah ini ya, agar tidak tersujuti rambut kita itu. Okay. Cuma yang pesan belunggu. Muntah sujud ini wajib tetelak otak tatiang. Okay. Ayain dek na telak otakna dek na sah sujudna. Yang ulangi niki. Kalau belum sujud wajib tetelak apa maksudnya? Tekan ulun tak sendiri nekan diri ngana. Dia tu ulang ngana, dia ngana. Nde. Tekan ngana. Ya. Ya terus nama makruh mendempetkan perut dengan paha. Dia tak tahu nelaknya mana ngana. Agak renggang sedikit ya terus nak bau ketela. Jelas ke? Ya, engkau khusyuk ida lagu syaratnya dia man sampai dia nak ada kawin khusyuk ino. Syarat dulu, klak dulu. Kan nggih? Nah, mun sujud lek kapas nu merua ruana ketelak ino. Kepes ke bahasa teh. Kepes kapas ino. Nah, jelas nggih? Perlu usahakan, kasihan. Kalau belum hendak tekan itu dia sah sembahyang teh. Kalau sujud tidak sah berarti semuanya tidak sah. Oke? Harus kita tekan dulu, telak. Jadi dia gosok ya jangan no. Meta bedang ngong, nde tekan tama. Tepu. Ya. Agar kita menyatu dengan asal kita. Yaitu tanah. Dengan mudah tetap mengingat asalnya, sadar ya, tawaduk dia. Tuh, ya. Tuh. Seperti itulah juga. Nggih, jelas nggih? Ibu nggih?
Ya, belum gua tekan kepala niki. Ya, saudara kalimat tekan sah wah. Baru kita mulai membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal 1. Ya, abdolnya 3, paling bagus 11. Oke, dapat kita sunat 1 kali. Kalau tidak dapat hukumnya makruh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Kenapa kita sujud ke tanah? Memang karena itulah kiblat sujud. Bukan menunjukkan Tuhan ada di bawah sujud, bawah karpet. Nah, kiblat doang. Mata berdoa kah? Ya Allah. Bukan Tuhan di atas, bukan. Kita berdoa menghadap ke atas ini karena memang kiblat doa itu ke atas. Namanya kita minta itu harus hadap atas. Ngendang-ngendang kepeng ngomong ning bawah. Biangna kita kira-kira. Kena salah kiblat. Ya. Itu bukan menunjukkan Tuhan di sana, di situ, tidak. Karena itu sudah kiblatnya masing. Kenapa kita sholat dari hadap Ka'bah? Karena itu kiblat sholat. Kiblat doa ke atas, kiblat sujud ke bawah, kiblat ruku juga ke bawah. Iya. Kalau ada yang nanya, katanya kita wajib hadap kiblat. Dada kita kalau sholat, ketika ruku dan sujud kan hadap bawah. Itu juga namanya hadap kiblat itu ada 2. Ada kiblat hakiki, ada kiblat majazi. Ya. Kalau kita berdiri, kiblat hakiki langsung. Kalau kita ke bawah, kiblat hakikatnya kita hadap kiblat, tapi cuma kiblat sujud itu dimenangkan. Ya. Kiblat ruku itu yang kita menangkan. Berembe tadi kiblat itu kita bawa berembe. Kan tidak bisa kan? Ya, dimenangkanlah posisi yang mempergunakannya itu. Tapi tetap hukumnya kita kiblat tapi majazi, diniatkan saja. Nggih. Mana tiang nggih? Ya. Masih nggih. Amai lara nggih? Arai dah. Oh. Oh, terakhir. Sifatnya jadi kita tahu zaman ini kan zaman yang kotak kaca. Mudah-mudi niki kira-kira apakah mau kita pahala menurut yang misalnya anak yang di luar nikah menjadi imam, kita jadi imam. Mau kita pahala menurut anak zina jadi imam, ya jelaslah. Makanya urutan tertibnya anak zina itu baru dipersilakan jadi imam mundara dengan tahu si sahina. Luwih sah lagu dari tahu. Mesakna tahu anak zina itu, disitulah dia berhak jadi imam. Muna masih sah luwih tahu aja, makruh dia dipersilakan. Ya. Makruh dia jadi imam, muna masih arak si sahina tahu. Nah. Ya, tahunya tahu bagus bacaannya. Ngerti ya, ini kah? Benar kan? Ini sekedar tahu-tahu doang lagu dia ngerti rukun syaratnya nah. Marupin salong jadi imam Jumat. Yang ger-ger nah langsung palang. Palang ya. Untung si cekat dek mudi. Langsung maju berhenti ngono. Iya. 2 kali tendet meno kan. Ara jadwal tiang Jumat dek salong. Lah aja tukang ngebangun langsung palangnya. Asyhadu an ngelampar langsung. Iya, langsung diganti. Ya penting narak dengan tauli mudi niki. Ya. Usahakan apapun itu harus ada yang bisa di belakang. Enggak tahu kan keliru aja. Oke. Ya tadi, oke. Selama munarak dengan si tawan makruh ya dulu. Mun darat tahu aja sunat nama julu. Kenapa hilang makruh nah kan? Hilang makruh larinya ke sunat. Nah kira-kira nggih. Tapi tetap dia mau kita pahala jadi makmum. Angka muna sunat juga tetap nunggu mau. Mun makruh jandara mau dah. Sah jadi kan? Sah sembahyang teh lagun dek tamah. Kita mau marah peristiwa selai Lebaran Idul Adha. Anak itu manusia, tapi ayahnya binatang. Nah, sampai nama nah, dia manusia. Ia membaca khutbah kan anak ini. Ya jadi imam. Selesai itu baru dikorban, bagi-bagi bampak nih. Halal ke? Ya halal anak sampai jangan dah. Jadi korban dia setelah dia selesai
jadi khotib, ya. Jadi khotib Idul Fitri, imam dari dulu dia baru khotib. Ini paling cekatnya dengan. Pas ya sekolah ya ndak. Dengan anak sampi payu. Ya, ida itu korban tahun demuni doang dengan kan. Serah di itu korban. Ya, kanggo dah kan jadi anak sampi ya dengan. Lagu beda tak kira-kira. Ceritanya main Pak manusia ini. Ya di sini akan Pak Badur ini. Ya. Orang manusia hubal kan, manusia apa namanya itu? Kanibal ya. Kanibal. Main Pak manusia mana? Ya, kental. Ya, nyinyir lagi. Nauzubillah. Nauzubillah. Wah, cukup ke? Cukup, Bu? Cukup nggih? Ya, kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana